lagi di Jelang Beduk hanya di TVRI. Nah, obrolan semakin menarik dan kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz mengenai karena gue datang. Iya dong. Oh, enggak karena Pak Ustadz datang aja, karena ibu-ibu juga datang di sini Masya ya kan. Allah. karena kita semua ada di sini. Nah, Lebih menarik lagi di hadapan saya ada ibu-ibu calon penghuni surga. amin. Ya. Nah, dan saya bukan calon ahli neraka loh Pak Iya, Ustadz. enggak Ntar lah. Pak Ustadz ngomongnya cuma mereka. Enggak lah, ya. ini juga. Pak Ustadz, Ya. ini kan ada tipis nih bedanya antara kikir terus hemat. Ini kadang orang hemat dibilang kikir. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz nih? Iya, jadi tabiat hemat adalah tabiat yang dianjurkan sebab kita dianjurkan untuk menghindari sifat boros ya. Tapi kikir itu bukan tabiat kita. Sebab di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 Allah menjelaskan tipikal orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ini syaratnya. Syarat yang beriman, syarat orang yang beriman selalu bergetar ketika Allah perintahkan. Ada ayat-ayat yang semakin beriman, bertawakal kepada Allah, menegakkan sholat dan selalu berbagi, memberikan sesuatu apa yang ada dirinya dalam dirinya untuk orang lain. Nah, selalu berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kebalikan berbagi adalah bakhil, bin pelit, bin kikir, ya kan? Kebalikannya berarti tabiat kikir bukan tabiat kita. Tabiat kikir bukan karakter orang yang beriman. Oleh karenanya tabiat kikir harus dihindarkan. Tapi kan kadang gini Pak Ustadz, ada kita saat ya alhamdulillah diberi kelapangan. Ya. Ya, ada kita ya dalam keadaan sempit Sempit. gitu. Kan kadang kita mau mengeluarkan, kita sendiri juga dalam keadaan ya masih kurang Ya. seperti itu. Nah, ntar itu kikir apa enggak? Jadi kalau orang ngasih orang lain dalam keadaan banyak duit biasa, betul? Betul. Tapi Ya. ketika ibu nggak punya duit, kasih orang dan berkorban buat orang lain itu namanya luar biasa. Kita buka surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surganya Allah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan surganya itu seluas langit dan bumi, ampunannya seluas langit dan bumi. Nah, pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa? Dijawab di surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang bertakwa, orang yang suka ngasih orang dalam keadaan lapang atau sempit. Berarti mau ada duit, mau kagak, yang namanya dermawan harus selalu ada di hati. Jangan menunggu punya duit baru kasih orang. Nah, nih. Emang Bagus nih. pemberian itu harus berupa uang selalu, nggak boleh Tidak bentuk selalu. lain. Artinya apapun yang bisa menyenangkan orang, meringankan beban orang. Tidak harus uang, kebutuhan pokok, sembako, baju, lain sebagainya. Yang dia butuhkan itu adalah semua pemberian. Jadi dalam keadaan nggak punya duit, keadaan sempit, keadaan lapang harus ngasih. Nah, nih. ini yang paling bahaya. Akbar sama Niken, ibu-ibu paling bahaya. Ada satu hadis di mana malaikat mendoakan kehancuran untuk orang yang kikir. Na'udzubillah. Mari kita perhatikan hadis riwayat Ahmad 5-197. Ma tola'at syamsun. Tidaklah setiap pagi kecuali malaikat itu mendatangi kita. Qattu ila bu'itha fi jabantaini malakani wa yunani wa yusmi'ani ahlal ard ila thaqulain. Tiap pagi malaikat mendatangi kita berteriak-teriak. Malaikat itu berteriak-teriak ila thaqulain, kecuali dua yang tidak mendengar teriakannya, jin dan manusia. Apa teriakannya? Ayuhan nas halummu ila rabbikum, wahai manusia, ayo kau bertakwa kepada Allah. Wala abad syamsun qattu ila bu'itha fi jabantaini malakani wa yunadi yusmi'ani ahlal ard. Dan di sore hari malaikat turun ke bumi
Berteriak-teriak juga. Illa thaqalain, kecuali dua yang tidak mendengar, jin dan manusia. Apa teriakannya? Di sore hari malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah keberkahan orang yang rajin bersedekah. Tetapi wa ma'ati mumsikan malam talafan, dan hancurkan orang yang pelit atau kikir. Masya Allah. Berarti satu hari Anda tidak bersedekah, satu hari itu Anda didoakan oleh malaikat untuk hancur. Makanya as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah itu penawar dari berbagai masalah. Apapun yang terjadi, kalau kita bersedekah, sedekah akan membantu jalan hidup kita agar lepas dari masalah. Jadi jangan senang kalau nggak sedekah setiap hari loh ya. Jangan senang Anda satu hari tidak bersedekah, ada doa malaikat. Wa'ati munsikan malam talafan. Hancurkan orang-orang yang tidak mau bersedekah. Na'udzubillah. Berarti ini kan Akbar saya tiap hari keluarkan sedekah. Kalau enggak didoain mampus loh. Nah, gitu kan? Dalam bentuk apapun ya Bu, dalam Iya. arti membantu, menolong apa mungkin dalam keadaan benar-benar tidak punya, dengan tenaga, dengan apa juga Iya, juga namanya sedekah. Tapi sedekah. Mas Akbar berkaitan loh hadis yang disampaikan Riza tadi dengan hadis riwayat Muslim yang katanya jauhilah kikir karena sudah menghancurkan umat sebelumnya. Iya. Gitu, Ustaz. Jadi ibu-ibu pengen tanya pasti, apa sih dampak dari orang yang kikir ya? Nanti ibu-ibu bisa buka At-Taubah ayat 35. Fatuqwa biha. Orang yang senantiasa kikir, maka Allah akan menyediakan setrika. Apa yang disetrika? Dahinya. Kemudian perutnya, duhuruhum, punggungnya, semua akan disetrika sama Allah nanti di akhirat bagi mereka yang bakhil atau kikir. Makanya dampaknya luar biasa. Dan yang paling penting yang harus kita pahami, orang kikir itu berdampak pada kerusakan fid dunya wal akhir. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia pun mereka akan dibenci Allah. Hingga efeknya Allah tidak akan menyukainya, hingga berpengaruh kepada rizki kita Tapi yang sempit. gimana sih cara mengetahui bahwa orang itu kikir atau bakhil gitu? Karena mungkin diri dia sendiri nggak ngerasa. Ukurannya gitu, karena kadang ukurannya, kita ada betul. anjuran untuk berhemat, bahkan Allah juga membenci orang-orang yang boros. Iya, Iya, Nah, betul. ini gimana untuk levelnya ini? Ini kikir, ini hemat untuk kita Betul. mawas diri seperti itu. Perintah agar kita hemat itu ada. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan memboros-boroskan sesuatu karena temannya setan. Nah, di tengah-tengah antara kikir dan boros itu adalah hemat. Artinya, kalau orang terlalu menggenggam uang namanya bakhil. Kalau orang terlalu menghamburkan uang namanya boros. Tengah-tengah apa itu? Hemat. Nah, bagaimana hemat itu adalah membelanjakan sesuatu yang bermanfaat, dan yang penting adalah selalu di jalan Allah. Nah, itu orang yang dikatakan hemat. Nah, tadi nanya nih kan, batasan orang yang bakhil, yang kalau dia nggak tahu ya memang orang yang tahu ya. Orang itu kikir apa enggak ya kan? Bukan dirinya sendiri. Maka kita sering berdoa kepada Allah agar terhindar dari tabiat yang buruk. Salah satu di antaranya adalah bakhil atau kikir. Oke. Kan kadang saking mungkin dia nggak kikir ya royal, tapi tiap makanan kan dia yang bayarin, dia yang bayarin. Terlalu royal juga jangan. Nah, itu yang kadang harus saling menjaga, kan saling Tengah-tengahnya hemat aja. Iya. pengertian gitu ya. Tapi kalau royal di jalan Allah harus. Ah, ya. Iya Bu ya. 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 Harus royal di Benar. jalan Allah. Coba Ibu lebih banyak mana nih? Sedekah hari Jumat atau lebih banyak beli paket internet? Nah, nanti kita akan tunggu jawabannya nih. Ya. Ini pertanyaan nanti diajukan ke ibu-ibu sekarang di zaman sekarang ini ya. Iya, betul. Nah, oke, nah pemirsa akan lebih menarik, makanya jangan kemana-mana, tetap di Jelang Beduk hanya di TVRI.